Assalamualaikum teman-teman, salam genre. Jadi sebelumnya aku mau minta maaf dulu, mungkin video kali ini aku nggak bakal ngomong formal secara formal, jadi biasa aja. Terus juga aku buat video ini tuh nggak untuk menyinggung siapapun, menyinggung pihak tertentu. Di sini cuma mau ngasih informasi aja gitu. Jadi mohon kalian tidak tersinggung karena di sini hanya memberikan informasi, ambil positifnya dan buang negatifnya. Teman, kemarin aku baru ngepost video, yang video ini tuh adalah salah satu syarat untuk mengikuti pemilihan Duta Genre 2020 Kabupaten Bogor. Nah, aku di sini tuh bahas kalau nggak salah tuh PUP, pendewasaan usia tahunan, dan ada yang komen di situ. Aku nggak merasa kayak gimana ya, maksudnya kesel atau gimana, enggak. Malah seneng banget kok. Soalnya kan kita kayak berbagi informasi kan. Jadi kayak oh baru tahu ternyata banyak juga ya gitu kan. Jadi di sini ada yang komen gini, ada kok teman saya yang nikah gitu di bawah usia 20 tahun perempuannya, nggak masalah. Bahkan di undang-undang pun pasal nih udah dirangkum ya, bahkan di undang-undang pun pasal 7 ayat 1 nomor 19 tahun 2019 ini diperbarui sama Bapak Presiden kita Pak Jokowi, bahwa pernikahan bisa dilakukan jika wanita dan pria itu sudah mencapai usia 19 tahun. Dan bahkan kalau misalkan kita di agama pun, kalau sudah balik itu boleh menikah. Tapi di BKKBN ini, itu sudah ada risetnya. Jadi nggak sembarangan tiba-tiba dia ngeluarin langsung program generasi remaja atau KB keluarga berencana atau segala macam, itu nggak mungkin kayak sekedar langsung pure gitu, langsung kayak buat program ini, itu juga kayak udah kesepakatan bersama, udah ada riset-risetnya. Di isi komenan itu juga dia bilang kalau misalkan ada yang menikah di bawah usia 20 dan sudah mempunyai anak dan sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Ya itu juga mungkin nggak apa-apa gitu kan, maksudnya udah terlanjur juga. Tapi yang kita tekankan ini tuh di sini untuk pencegahan. Jadi mencegah, kan kita nggak tahu masa depan nanti, kita nggak tahu nih kayak setiap orang kan beda karakter, ada yang introvert, ada yang extrovert gitu. Jadi setiap penanganan permasalahan tuh beda-beda, apalagi berkeluarga. Nah ini tuh suami istri ini bukan sekedar kayak pacaran lagi, yang kalau misalkan lagi marahan, lagi emosi, itu tinggal putus aja. Tapi kan kalau di sini suami istri kalau misalkan sudah memiliki anak, apalagi di sini nggak bisa langsung main cerai gitu aja gitu kan. Kasihan anaknya di sini bakalan jadi korban. Nah itu pencegahannya, itu nanti aku bakalan ngejelasin lagi. Ini juga udah aku rangkum dampak-dampaknya bagi pernikahan dini. Toh nggak masalah kok yang udah punya anak sehat, alhamdulillah kalau begitu. Tapi kan berapa banyak yang terjadi, berapa banyak risiko kematian ibu dan anak gitu kan, berapa banyak gitu kan yang terjadi di Indonesia ini. Bahkan sampai BKKBN membuat program generasi berencana ini, kan berarti kan ada sesuatu. Jadi BKKBN juga udah mencari tahu mental remaja. Jadi mental remaja itu eh, dilihat ya, mulai dewasanya itu umur berapa gitu, dan masih labilnya itu sekitar umur berapa. Jadi benar-benar diperhatikan sebelum membuat program generasi berencana ini. Nah ini dampak-dampaknya, salah satunya eh, kayak bakal bahas semua aja kali ya, soalnya ini menurut aku tuh penting banget. Yang pertama, dapat menimbulkan depresi. Nah yang tadi udah dijelasin, kayak misalkan kalau lagi ada masalah gitu kan dalam keluarga, kalau misalkan pacaran bisa oke lah gitu aja, putus cari yang baru gitu kan, gampang gitu, nggak ada keterkaitan. Kalau di keluarga kan udah terkaitan gitu kan, secara agama udah terkait, secara hukum juga udah terkait, dan bahkan ada anak juga gitu kan, itu udah bener-bener kayak ikatannya harus sudah kuat banget. Nah di sini kalau kenapa bisa mengakibatkan depresi? Nah, suami istri ini kan pasti kan beda nih karakternya nih. Misalkan istrinya introvert, suaminya ekstrovert. Nah, kalau lagi berantem, ekstrovertnya biasanya menyelesaikan masalahnya tuh kayak keluar jalan-jalan gitu kan, nyari yang bikin dia senang gitu kan. Nah, kita nggak tahu nih keluarnya itu bakalan dia tuh mikir lagi, menjernihkan pikirannya, atau bahkan malah kayak lari dari masalah. Nah, kalau misalkan introvert jadinya diem, pendiam gitu kan di kamar. Nih anak nih dia nggak ngurusin nih, kan lagi berantem ceritanya nih. Jadi tuh si istri karena introvert jadi diem, menyendiri gitu. Jadi pas karena mentalnya belum terbentuk gitu kan. Jadi tuh
ngurusin anak juga mut-mutan gitu kan, jadi anak juga kurang terurus. Nah, di sini bukannya masalahnya jadi kelar, malah jadi kayak masing-masing nih, entar anaknya yang diurusin gimana, anaknya yang ngurusin. Yang kedua, akibatnya perceraian. Ini banyak banget sih kasusnya ya, kalau nggak banyak nggak mungkin buat program ini nih, BKKBN nih, ya kan? Nih, perceraian itu sebenarnya udah hampir sama kayak, awal mulanya itu hampir sama kayak tadi depresi, kan awalnya berantem, nggak memecahkan masalah nih, akhirnya ya udahlah, udah. Apalagi kalau misalkan di agama nih, laki-laki ini kalau asal ngomong kayak talak gitu aja sampai 3 kali, ya udah itu berarti udah berarti si istrinya udah diceraiin, kayak gitu. Kalau misalkan, ini setahu aku ya, mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang lebih paham lagi bisa komen aja atau DM aku kalau misalkan ada kesalahan yang saya ucapkan itu. Jadi kalau setahu aku itu laki-laki kalau misalkan ada 3 kali, jadi, kayak talak pertama itu masih bisa kayak rujuk, kedua masih bisa, tapi kalau udah ketiga, udah wassalam, udah itu udah perceraian terjadi. Walaupun si perempuannya itu udah ngemis-ngemis, tapi dalam agama itu udah dianggap, sudah bercerai, seperti itu. Kan kasihan anaknya nanti, mau ke mamahnya harus ke rumah yang A, mau ke bapaknya harus yang ke B, kan kita nggak tahu tuh si anak tuh ceritanya usianya tuh berapa gitu kan. Kalau misalkan masih kecil kan kasihan juga gitu kan. Kalau udah dewasa, udah remaja, masih proses dalam pencarian jati diri. Nanti tiba-tiba dia mencari kesenangannya sendiri karena broken home yang membuat dia kayak mencari kesenangannya sendiri, bisa jadi terlibat dalam narkoba. Nah, ini juga dijelaskan lagi dan ini di genre ini juga bakal ngejelasin 8 fungsi keluarga. Jadi benar-benar kayak berencana, namanya juga berencana jadi terencana, coy. Yang ketiga, pendidikan terhambat. Jadi karena pernikahan dini, usia yang terlalu muda untuk menikah, jadi pendidikan tuh kayak, langsung kerja gitu kan. Laki-laki untuk mencari nafkah, mau nggak mau kan harus mencari nafkah untuk istri dan anaknya, ya kan. Mau nggak mau harus tidak sekolah, karena pekerjaan itu rata-rata tidak menerima, pekerja yang masih sekolah, itu jarang banget. Dan, karena pekerjaan juga mencarinya ada kriteria tertentu, ya pokoknya syarat-syarat tertentu kalau misalkan kayak, harus sarjana, harus, D3 atau segala macem gitu kan. Itu bakalan susah gitunya untuk nyari pekerjaan untuk si suaminya gitu. Karena, dapat gaji yang minim karena standarnya tidak memenuhi syarat dari SOP-nya, jadi si perempuan ini, si istrinya juga ikut mencari nafkah untuk si anaknya, kayak gitu. Jadi makanya terhambat pendidikan, seperti itu. Nah, kayak banyak kok, ada kok misalkan, ada kok yang sukses lulusan SD, ada kok yang sukses lulusan SMP. Ingat, berapa banyak yang lulus sorry, berapa banyak yang sukses setelah lulus SD atau setelah lulus SMP, berapa banyak. Bahkan yang mahasiswa aja, yang sudah sarjana aja itu masih banyak pengangguran. Jadi kayak, gimana ya, jadi peluangnya sedikit kalau untuk pendidikan minim. Mohon maaf, ini bukannya menyinggung, tapi hanya berbagi informasi. Kembali lagi, ambil positifnya, buang negatifnya, dan mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaklumi, dan jika ada salah-salah juga dan ingin berpendapat silakan banget, silakan boleh-boleh banget. Kalian komen, kalian DM, gak apa-apa kok, gak apa-apa, tenang aja. Yang keempat, ada KDRT. KDRT, nah kekerasan dalam rumah tangga. Pasti kalian kalau nonton berita pernah kan kayak anak mukulin bapaknya karena nggak dikasih HP, terus atau suaminya mukulin istrinya karena nggak bener atau gimana segala macam. Itu KDRT yang terjadi di Indonesia itu banyak. Kalau nggak banyak, nggak ada kasus, nggak ada program genre ini, coy. Ingat itu, semua tuh ada asal mulanya. Sesuatu itu ada asal mulanya, coy. KDRT ini sebenarnya udah dibahas ya, hampir sama ya. Ini lebih ke juga apa, tentang mental anak ini, tentang mental remaja. Jadi karena tidak bisa menyelesaikan masalah, karena mungkin mikir anaknya nih, istrinya mikir anaknya, ntar anaknya kalau misalkan cerai, anaknya siapa yang ngurusin atau segala macam gitu kan. Jadi bertahan nih, suami istri bertahan tapi dengan cara yang kayak melampiaskan. Jadi karena kita masih labil nih, emosi kita masih menggebu-gebu nih, jadi ketika kita marah kita melampiaskan
gitu, seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah merasa dirinya siap untuk menikah, tetap aja ada beberapa harus yang dipahami atau dipertimbangkan ya, karena ada beberapa aspek yang dipertimbangkan, itu yang diajarkan di genre ini gitu kan, generasi berencana. Nah, untuk perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun, alangkah baiknya mengikuti program PAP atau penundaan anak pertama. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat, buang negatifnya dan ambil positifnya. Sekali lagi mohon maaf, ini bukan video untuk menyinggung pihak siapapun, menyinggung siapapun, di sini cuma berbagi informasi aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.